Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Ernaraja, NIM 1723754750. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi saya tentang penentuan harga tarif pelayanan publik. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penentuan harga pelayanan publik berdasarkan dua sumber. Yang pertama pajak, dan yang kedua adalah pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Pelayanan publik yang dapat dijual, artinya pemerintah dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan, misalnya yang pertama penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, dan perumahan rakyat. Fasilitas rekreasi, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, dan pengelolaan sampah atau limbah. Argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan, pembebanan langsung biasanya ditentukan karena alasan-alasan tertentu. Yang pertama, suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biaya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. Prinsip dan praktik pembebanan. Prinsip dan praktik pembebanan sebagai barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai pembebanan tarif. Kegunaan pembebanan dalam praktiknya. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain pajak, pembebanan langsung pada masyarakat, yang ketiga laba BUMN atau BUMD, penjualan aset milik pemerintah, hutang, dan pembiayaan defisit anggaran. Penetapan harga pelayanan. Beberapa harga yang harus dibebankan. Pemerintah harus memutuskan berapa harga yang harus dibebankan kepada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Akan tetapi, untuk menghitung biaya total tersebut terdapat beberapa kesulitan. Karena yang pertama, kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan suatu pelayanan. Oleh karena itu, kita perlu memperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Jika orang miskin yang tidak mampu membayar satu pelayanan yang sebenarnya itu vital, maka mereka harus disubsidi. Mungkin perlu diskriminasi harga atau diskriminasi produk untuk menghindari subsidi. Yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan? Apakah hanya biaya operasional langsung atau perlu juga diperhitungkan biaya modal? Aturan umumnya adalah bahwa kita harus memasukkan bukan saja biaya operasi, tapi pemeliharaan. Akan tetapi juga biaya penggantian barang modal yang sudah usang atau kadaluarsa dan biaya penambahan kapasitas. Prinsip tersebut disebut marginal cost pricing. Permasalahan dalam marginal cost pricing
Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan. Antara lain, yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan yang pertama, hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Yang kedua, semua konsumen membayar semua sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang berikut, eksternalitas konsumsi, dan yang terakhir, pembangunan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih. Taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu opportunity cost untuk staff, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society. Dan yang keempat, pooling ketika biaya berbeda-beda antar setiap individu. Yang kelima itu adalah cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost, sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penentuan harga di sektor publik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih yang berlimpah untuk perhatian kita semua. Di akhir video saya ini, saya tetap menghimbau untuk kita semua di tengah pandemi COVID, terutama di Kota Kupang yang semakin meningkat, mari kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Dan yang ketiga dan yang paling penting itu adalah memakai masker kemanapun kita berada. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.